Halo semuanya, kiranya sehat selalu. Oke, kali ini saya akan diskusi santai dengan satu kawan saya dari Aksi Kamisan. Saya akan berdiskusi atau bercerita panjang soal Aksi Kamisan. Kemudian dalam Aksi Kamisan ini kawan-kawan saya sering bawa isu-isu pelanggaran HAM, terutama di Indonesia dan lebih khususnya isu pelanggaran HAM di Papua. Terakhir kemarin itu di Aksi Kamisan yang ke-335 itu kawan-kawan bawa satu isu Papua Bicara. Ini kawan-kawan coba kampanyekan semua pelanggaran HAM yang di Papua yang belum terselesaikan hingga hari ini. Nah, seperti apa? Coba kita ikuti diskusi dengan kawan saya. Dan juga kawan saya ini dalam Aksi Kamisan khususnya di Kota Bandung. Aksi Kamisan di Bandung juga mereka tidak terlepas dari kampanye soal hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bangsa West Papua. Dan seperti apa kami akan berdiskusi dan bercerita panjang lebar. Kawan-kawan, ikuti kita. Apa kabar? Baik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, coba kawan jelaskan, perkenalkan dulu lah sama pemirsa. Nama? Iya, boleh Sob. Nama apa? Nama saya Korong Dari Aksi Kamisan Kota Bandung. Itu aja? Itu aja udah. Bahaya kalau Terlalu panjang. iya, terlalu panjang, terlalu detail bahaya kan. Buat nanti polisi ya? Iya, gampang. Oh, siap. Boleh dong nih, kawan mau tanya soal Aksi Kamisan. Boleh. Sejarah Aksi Kamisan secara nasional sama Bandung. Secara nasional Aksi Kamisan itu pertama kali dijalani tahun 2007 kalau nggak salah. Ya, awalnya itu ada jaringan solidaritas keluarga korban untuk keadilan. Kumpulan keluarga korban dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, kayak Tragedi Tanjung Priuk, kerusuhan 98, terus penculikan aktivis 98. Nah, di situ para keluarga pelanggaran hak asasi manusia masa lalu berkumpul dan mensepakati bahwa kita harus bikin aksi. Nah, terus aksinya itu terinspirasi juga di Argentina ada The Plaza de Mayo namanya. Berarti internasional ya sekarang, internasional kalau Aksi Kamisan? Enggak, terinspirasi dari sana. Jadi Aksi Kamisan terinspirasi dari The Plaza de Mayo, itu gerakan ibu-ibu yang kehilangan anaknya yang diculik, dibunuh di Argentina. Nah, dibuatlah di Jakarta awalnya 2007 bareng Ibu Sumarsi dan beberapa keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Nah, lama-kelamaan nggak ada filosofinya kenapa harus hari Kamis. Dulu tuh namanya aksi diam payung hitam di depan Istana Negara. Karena aksinya setiap hari Kamis, jadi pada akhirnya disebutnya Aksi Kamisan. Ya, itu awal singkat sejarah Aksi Kamisan secara nasional awal mula, dan pada akhirnya menyebar ke berbagai kota, salah satunya Bandung. Pertama kali Bandung membentuk atau kita jalan Aksi Kamisan itu 2013 diinisiasi oleh beberapa seniman di Kota Bandung dan juga beberapa mahasiswa. Itu. Udah berapa kota sekarang Aksi Kamisan ini? Udah ngitung sih, banyak sih. Hampir setiap provinsi ada. Setiap provinsi, di Padang ada, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, Maros, Yogyakarta, Bandung, Surabaya. Yang miris itu nggak ada aksi Kamisan di Papua. Iya. Itu pernah ada. Pak Philip Karma bikin Aksi Kamisan di Wamena kalau nggak salah ya. Di Jayapura kalau Jayapura, terus nggak bertahan lama, cuma 30 menit aksi langsung dibubarin. Itu tujuan Aksi Kamisan itu biar tetap kita merawat ingatan atau merawat ini ya. Tujuan Aksi Kamisan itu sebenarnya
mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Iya, jadi kan kita tahu sendiri gitu bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tuh udah banyak gitu. Dari tahun 65 genosida, 65, 66 Tanjung Priuk, pembunuhan aktivis 98, terus penculikan aktivis Talang Sari, belum di Aceh, bahkan di Papua sendiri kan hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi gitu. Jadi memang kawan-kawan ini terus aktif untuk kampanyekan untuk lebihnya menuntut ke pemerintah ya, maksudnya untuk. Iya, kalau di Jakarta lebih menuntut mendesak pemerintah karena itu pusat pemerintahan. Tapi kalau kita di Bandung, kita fokusnya hanya kampanye menyebarluaskan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang ada gitu. Inilah yang belum diselesaikan. Iya gitu. Kita tahu kan pelanggaran hak asasi manusia masih kayak hal yang tabu gitu di masyarakat umum. Nah, itulah adanya aksi Kamisan di berbagai kota untuk memberitahu masyarakat luas bahwa ada toh pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia yang hingga saat ini belum juga diselesaikan, dan para keluarga korban itu saat ini masih menuntut keadilan. Itu pas kemarin pas aksi yang ke 335 ya? 335? Itu kan sempat ada bawa temanya Papua Bicara. Tapi tidak di situ saja. Biasanya kan setiap ada Kamisan, kalau memang setiap ada kasus pelanggaran HAM di Papua itu kan setiap kawan-kawan aksi itu kan biasa bawa isu itu kan, isu soal Papua. Iya. Nah, ini yang coba nanti kamu bisa jelaskan untuk kita sadar gitu, kenapa isu Papua selalu kita angkat ketika emang bukan dibutuhkan ya, emang harus gitu. Karena hingga saat ini kan kita tahu gitu bahwa akses orang-orang untuk mengakses informasi mengenai Papua pun sulit, apalagi masalah pelanggaran hak asasi manusia gitu. Banyak sekali itu sehingga saat ini kan penembakan di Papua terjadi kan. Pembunuhan terjadi, tetapi berita-berita mainstream televisi itu tidak memberitakan hal itu. Nah, maka dari itu kita selalu angkat di aksi Kamisan masalah Papua. Karena aksi Kamisan ini kita fokus di pelanggaran HAM, dan salah satu pelanggaran HAM berat yang setiap hari terjadi hingga saat ini di Papua. Maka dari itu kita terus-terusan juga mengkampanyekan dan memberitahu ke masyarakat luas apa yang terjadi di Papua. Kan kadang kita juga mengundang dari kawan-kawan Papua yang mahasiswa Papua yang di Bandung untuk berbicara apa sih yang terjadi di Papua. Nah, dari situ sih. Itu kan kalau kita lihat dari ya istilahnya netizen atau yang secara umum rakyat Indonesia itu kan kadang kalau di komentar atau setiap kalau ada kasus di Papua itu kan kita ini belum tahu kondisi Papua yang bagaimana gitu kan, maksudnya kita tahu kalau lewat TV atau lewat berita, tapi kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya gitu. Kan? Terus kami kawan-kawan Papua sering untuk sampaikan kondisi yang sebenarnya lewat aksi massa dan sebagainya, tuh kadang kami dianggap macam kayak wah itu pemberontak gitu, terus padahal kami mau sampaikan kebenaran yang sebenarnya gitu. Nah, ini kan dari kawan-kawan Papua itu kan biasanya diintimidasi atau diteror. Bahkan sebelum aksi itu diangkut sama polisi kan, langsung di ini. Tapi kalau secara pribadi di kawan Ron, kalau misalkan ada isu-isu Papua gitu, misalnya ada secara pribadi diintimidasi atau diteror nggak dari polisi atau dari apa gitu? Kalau teror secara langsung belum ada hingga saat ini. Di lapangan itu nggak ada, paling cuma intimidasi dari polisi, intel yang selalu datang gitu kan. Setiap kita Kamisan memantau kita. Yang paling banyak itu di media sosial. Di media sosial banyak sekali ketika kita angkat isu-isu Papua mengenai rasisme, mengenai penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Kadang banyak yang nge-DM, yang neror, ini adminnya, ini. Kamu jadi pengkhianat ya? Iya, pengkhianat KRI gitu. Ini kan kalau kita berbicara Papua, kebebasan berbicara bukan masalah pengkhianat dan
bukan pengkhianat kan. Ya, kita berbicara kebenaran apa yang terjadi gitu. Apalagi kalau dari sejarahnya banyak sekali kan sejarah-sejarah yang diputarbalikan, yang dibuat sendiri oleh versi pemerintah gitu. Jadi harus prinsip kawan-kawan Indonesia ini yang harus dipegang sama kawan-kawan Papua. Soalnya memang taruhannya nyawa, tapi kawan-kawan tetap konsisten untuk menyuarakan persoalan-persoalan di Papua kan. Ya. Sedangkan kalau kita lihat di kawan-kawan Papua sendiri itu ya bodo amat begitu. Padahal ini kondisi mereka atau isu mereka yang mereka harus bicarakan gitu kan. Cuman ya itu luar biasa untuk untuk rakyat Papua mungkin. Salah satu kehormatan karena kawan-kawan tetap konsisten ya kan. Terus apa lagi mau ini itu sudah ya itu saya tanggapin ya, sebenarnya penting juga solidaritas. Kita sadar gitu bahwa kekuatan rakyat tertindas akan menang ketika solidaritas itu ada, menurut saya pribadi gitu. Jadi siapapun yang tertindas perlu dukungan dan solidaritas dari manapun itu. Itu prinsip atau Prinsip saya pribadi. Prinsip. Ya. Terus jadi motivasi atau kekuatannya Ya itu. luar biasa nih. Terus sampai kapan nanti Kamisan misalnya Kamisan akan atau capaian akhir lah? kita nggak ada seperti Bandung ya. Di Bandung kita nggak ada capaian. Aksi Kamisan akan tutup payung ketika pelanggaran hak asasi manusia benar-benar dituntaskan. Pelanggaran hak asasi manusia masa lalu benar-benar dituntaskan, dan negara komitmen tidak ada lagi di tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya pelanggaran hak asasi manusia gitu. Jadi maka dari itu aksi Kamisan akan nggak ada jika pelanggaran hak asasi manusia tidak ada di negara ini. Itu kalau untuk kawan boleh ini, kalau pelanggaran HAM berat yang memang berat-berat betul itu yang sekarang belum terselesaikan itu seperti apa? Kita nggak ada matok bahwa kasus ini lebih berat, kasus ini berat gitu. Enggak. Semua setiap pelanggaran hak asasi manusia itu sama gitu. Siap. Ada lagi mau disampaikan pesan atau apa? Pesan Semangat ya. buat penonton lah, atau buat kawan-kawan muda, atau lebih khususnya mahasiswa lah, Ke masyarakat aja ya. iya, ke masyarakat Indonesia lebih tepatnya gitu. Kita sadar gitu bahwa di Indonesia banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang hingga saat ini belum juga dituntaskan oleh negara. Padahal negara punya tanggung jawab besar untuk menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia. Ini terlihat dari bahwa negara hingga saat ini tidak menjadikan pelanggaran hak asasi manusia jadi terdepan gitu. Itu terlihat dari rejim hari ini, bagaimana ruang-ruang demokrasi masih tertutup hingga saat ini. Rakyat yang kritik ditangkap gitu. Kemarin kan Presiden Joko Widodo pun sempat berbicara pemerintah perlu kritik yang keras, yang pedas, tapi nyatanya kan orang kritik aja ditangkap. Itu sempat saya baca di tweetnya siapa, kalau nggak salah di Jokowi itu siapa itu, tapi banyak komentar tuh katanya begini, Pak, kita takut kalau dikritik nanti datangnya polisi. Nanti kita takut kan? Iya. Ketika ini kasus yang terbaru itu Novel Baswedan. Iya, Novel Baswedan mengkritik pihak kepolisian karena ada Ustadz siapa yang meninggal gitu. Novel Baswedan mengkritik polisi, akhirnya kan dipolisikan gitu. Dan itu salah satu bukti gitu bahwa lagi-lagi pemerintah hanya omong kosong gitu. Iya. Apalagi Jokowi gitu. Jokowi kita tahu sendiri ketika 2014 masa-masa kampanye calon presiden, dia berjanji kan akan mentuntaskan semua pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Tetapi hingga saat ini dua periode pemerintahan Joko Widodo gak ada satupun pelanggaran hak asasi manusia yang dituntaskan. Malah pelanggaran hak asasi manusia bertambah tiap tahunnya gitu. Kan ini membuktikan bahwa pemerintah
Indonesia nggak ada komitmen serius untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Iya betul. Itu lebih parah itu di Papua. Iya. Memang kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Papua itu kan pemerintah hadir cuma selesaikan dengan cara-cara adat, cuman bakar batu ya sudah selesai damai gitu aja kan. Itu kan. Aduh. Nah kita sadar juga kan bahwa berbicara Papua banyak orang-orang dibutakan soal Papua kan, akses media pun sulit. Media datang ke Papua ketika Jokowi ke Papua saja gitu, ketika Jokowi mau membangun jalan tol, padahal di balik itu semua kan ada kejadian-kejadian penembakan yang terbaru kan di akhir tahun 2020, penembakan pendeta itu tuh, pastor Intan Jaya. Iya, di Intan Jaya ada penembakan pastor. Terus ada pelajar juga yang itu kan tiap hari ya? Tiap hari di Papua tuh. Sebenarnya Jokowi itu nggak boleh bilang, tidak usah bilang ini pembangunan infrastruktur untuk masyarakat gitu. Karena lihat juga yang pakai mobil itu emangnya masyarakat Papua hampir semua gitu. Iya kan? Iya. Harusnya Jokowi itu jujur aja begini. Ini pembangunan jalan untuk investor. Iya. Lebih tepatnya kan. Iya benar. Apalagi sekarang kan gitu, ketika kita berbicara Indonesia gitu kan, emang fokus rejim hari ini rejim yang hanya memperhatikan para investasi gitu, investor bukan rakyatnya. Terlihat dari beberapa kebijakan yang diambil pun oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap investasi, bukan kepada rakyat. Malah rakyat lagi-lagi dijadikan korban gitu oleh Taman Sari sekarang. Wah, itu kasus-kasus penggusuran. Jadi kan perampasan ruang hidup, penggusuran merupakan pelanggaran hak asasi manusia juga kan sebenarnya gitu. Dan itu terjadi kemarin di Taman Sari. Bagaimana lagi-lagi negara memainkan preman-preman untuk jadi senjata mereka gitu. Jadi konflik horizontal jadinya gitu kan, rakyat adu domba, politik adu domba jadinya kan, yang dimainkan pemerintah dari dulu hingga sampai saat ini terjadi gitu. Banyak sekali lah perampasan ruang hidup pun kan di Indonesia, Kulon Progo, PPLP, terus ada di Bandung sendiri kan ada Dago Elos, Kebenjuru, bahkan di Kalimantan, di Papua kan sekarang konflik agraria, tanah-tanah adat mulai digerus untuk dibangun kelapa sawit gitu, kebun kelapa sawit gitu. Iya betul. Iri juga nih. Iya. Jadi bagaimana nih kita harus? Ya, kita harus. Waduh. Yang paling penting sekarang yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita terus berbicara. Kita berbicara ke orang-orang terdekat kita, kondisi hari ini itu seperti apa gitu. Ke keluarga kita kah, ke pacar kita kah, ke teman-teman kiri kanan kita kah. Kita berbicara soal apa yang terjadi saat ini di negara ini gitu. Nah dari situ nanti akan timbul dengan sendirinya bahwa wah benar, selama ini kita benar-benar merasakan penderitaan yang diberikan oleh negara gitu. Negara adalah sebenarnya pelaku dari penindasan yang diberikan kepada kita gitu. Nah, dari situ nanti kita tergerak pada akhirnya bersolidaritas, dan kesadaran itu ada, dan kita bersatu untuk melawan hal-hal penindasan negara ini. Penindasan itu harus dilawan ya. Penindasan harus dilawan. Karena kebebasan tidak diberikannya karena dikasihani cuma-cuma begitu saja. Harus direbut dengan satu kekuatan yang harus dengan persatuan. Iya, persatuan dan perawanan rakyat. Sepakat. Ada mau ditambahin? Paling pesan-pesan aja ya. Siap. Padahal tadi itu udah ada pesan-pesan ya. Cuma melebar lagi sekarang pesan-pesan lagi lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Sekarang pesan-pesannya untuk kawan-kawan yang menonton, kita sadar gitu bahwa negara Indonesia semakin hari semakin tidak baik-baik saja. Pemerintah lagi-lagi hanya fokus terhadap investasi, investor, bukan membuktikan rakyat lagi. Mereka yang berkuasa hanya datang ke rakyat 5 tahun sekali ketika pemilu. Lagi-lagi rakyat selalu dijadikan korban, perampasan ruang hidup terjadi, kebijakan-kebijakan yang pro investasi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga pemerintah.
saatnya kita bersatu dari sektor manapun, petani, buruh, pelajar, mahasiswa, kaum miskin kota, pengangguran, supir angkot, pedagang kaki lima, pekerja kantoran, kita bersatu gitu untuk saat ini gitu. Karena negara sudah menuju ke jalur-jalur yang tidak pro lagi terhadap rakyat gitu. Nanti kita akan merasakan lebih lagi penderitaan itu. Jadi solidaritas, persatuan rakyat harus terus jalankan, perkuat solidaritas dan jaga api perlawanan. Jangan diam, lawan. Oke, terima kasih. Ya, paling harapan saya tetap semangat, konsisten, panjang umur perlawanan, Kamisan. Panjang umur perlawanan. Jangan diam, Lawan. lawan.